Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, untuk pertemuan kelas ilmu lingkungan di kelas C ini, pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua, yaitu terkait mengenai prinsip dasar dalam ilmu lingkungan. Sehingga kita akan hari ini akan mempelajari mengenai bagaimanakah konsep dasar dari suatu ekologi lingkungan, yang mana akan menjadi dasar-dasar untuk materi-materi selanjutnya. Oke, mungkin pada hari ini saya akan hanya menjelaskan dan mungkin agak cukup membosankan, tapi kan saya coba untuk memberikan pemaparan terkait 14 prinsip dalam ekologi, yang mana akan saya coba langsung ke contohnya saja, dan nanti bisa mengerti dan paham apa yang maksud dengan masing-masing prinsip tersebut. Nah, biasanya untuk prinsip ekologi ini biasanya antara satu dengan lain akan saling berkaitan, sehingga biasanya juga cukup untuk sulit untuk memisahkan manakah prinsip yang masuk ke salah satunya. Oke. Yang pertama itu adalah terkait mengenai yang pertama adalah semua energi yang memasuki sebuah organisme atau makhluk hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi tidak dapat hilang atau dihancurkan atau diciptakan. Sehingga ini untuk yang prinsip pertama, bahwasanya semua energi itu akan kekal, maka dia hanya akan berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Baik itu energi yang kita dapatkan ataupun energi yang kita lepaskan. Dan juga energi itu tidak dapat dihancurkan. Hanya bisa ditransformasi, dikonversikan. Contoh, ketika dalam sebuah rantai makanan, maka makanan tersebut akan berawal dari rantai yang paling rendah. Biasanya lingkungan dalam rantai yang paling rendah itu adalah rantai seperti langsung seperti tanaman, kemudian haiwan kecil, kemudian masuk ke kata dan lainnya. Nah, di sini biasanya tanaman ini akan hidup ketika telah tercukupi sumber makanannya atau sumber energinya. Dari manakah sumber energinya? Bisa pertama adalah dari cahaya matahari, yang kedua juga dari air, kemudian dari sumber organik ataupun mineral-mineral yang ada dalam bumi. Nah, sehingga ketika dia mensintesis itu semua, maka akan menghasilkan suatu energi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk berkembang. Dan energi tadi ketika dia berkembang, maka itu energi tadi akan jadi tersimpan di dalam tubuhnya dan menjadi tumbuh. Dan kemudian, nah, yang kedua baru naik ke level kedua adalah consumer primary consumer, atau makhluk hidup yang mampu untuk memakan makanan berupa tanaman. Nah, di sini contoh seperti adalah belalang. Ini belalang menjadi salah satu primary consumer yang dapat memakan tanaman. Ini ada juga yang seperti belalang, seperti ulat, dia bisa makan tanaman. Nah, kemudian, tanaman si belalang tadi akan mendapatkan energi dari ketika mereka memakan tanaman. Nah, kemudian belalang akan tumbuh dengan makanan yang mereka dapatkan, dan kemudian akan dimakan oleh level consumer yang kedua, atau secondary consumer, dimakan oleh kata, kemudian mungkin tadi ulat dimakan oleh monyet dan yang lainnya. Nah, kemudian atau makan burung juga bisa. Kemudian, di sini baru naik ke tertiary consumer lainnya. Di sini baru terjadi perputaran tadi. Sehingga di sini sumber makanan tadi akan berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, makanya energi tadi tidak akan hilang, dia akan terkonversi ke tempat lain. Sama juga seperti contoh dalam bahan bakar. Bahan bakar itu contoh bahan bakar untuk kendaraan. Yang mana bahan bakar itu dihasilkan dari degradasi atau pelapukan dari hewan-hewan. Hewan-hewan yang sudah terdegradasi tadi akan menghasilkan minyak yang terakumulasi dalam tanah baru akan diambil, dieksplorasi dan menjadi minyak.
Dan minyak itu sendiri itu akan sehingga minyak tadi akan menjadi sumber energi yang mana energi tadi bisa digunakan oleh motor, oleh mobil ataupun lain sebagai sumber energi lain. Akan jadi energi panas, energi cahaya, energi gerak dan lain-lainnya. Nanti energi gerak akan masuk energi perpindahan dari motor tersebut. Atau dari cahaya akan digunakan dari energi tadi panas digunakan untuk memanaskan sesuatu. Itu adalah energi. Sehingga energi itu tidak akan dapat dihilangkan, akan tapi bisa dikonversi atau diubah bentuk menjadi bentuk atau diubah menjadi bentuk lainnya. Kemudian, nah yang tadi biasanya energi tadi juga tidak ada yang benar-benar dia akan terakumulasi, akan termanfaatkan dengan sempurna. Karena apa? Pasti ada energi yang akan terlepaskan. Energi yang terlepaskan inilah energi yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Contoh seperti tadi, perubahan energi dari makanan menjadi energi untuk aktivitas organisme, misalnya harimau untuk mencari makanannya, atau kita dari makan dan kita misalkan pagi kita gunakan sebagai energi untuk beraktivitas pada siang hari dan selanjutnya. Nah, sehingga di sini energi tadi itu energi yang kita dapatkan tadi itu akan 100% tidak akan tersimpan, tapi akan berubah menjadi energi lain ataupun akan terlepaskan energi lain dan untuk aktivitas lainnya. Oke. Nah, kemudian ada juga kecenderungan bahwasanya energi di bumi hampir semua akan berubah menjadi energi panas tanpa balik atau tanpa ada pemuahan ke angkasa lepas. Nah, sehingga di sini ada proses transformasi energi juga yang dari energi panas di bumi itu akan lepas menjadi seperti menjadi pemanasan ataupun seperti adanya gelombang panas yang dari pemantulan kerak bumi ataupun dari aspal. Kemudian di sini yang ketiga adalah bahwasanya energi tadi, makanan tadi akan memiliki materi, energi, ruang, waktu, dan juga keanekaragaman adalah kategori sebagai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini semua menjadi suatu sumber yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dalam satu ekosistem. Yang mana semakin banyak suatu ekosistem, maka akan semakin beragam makhluk hidup yang ada di sana. Semakin banyak pula terjadinya proses rantai makanan yang terjadi. Contoh adalah contoh pengembangan populasi ular. Maka ular akan makan tikus tersebut yang darah yang punya tikusnya, sehingga si ular tadi akan semakin cepat untuk tumbuh. Dan juga di sana ada ruang pemisah antara ular dan tikus akan berpengaruh terhadap ketersediaan energi untuk ular dan berpengaruh terhadap kelangsungan populasinya. Sehingga di sini semakin banyak suatu sumber makanan dalam waktu tertentu, maka akan menyebabkan ledakan populasi lainnya. Karena ada rantai makanan. Contoh tadi, contoh yang mana tikus makan tanaman, dan mana tanaman ini juga akan dimakan oleh si belalang. Nah, tanam untuk tikus ini maka akan dimakan oleh si elang. Oke? Dan elang ini juga bisa makan hewan-hewan lainnya. Nah, di sini rantai makanannya akan terjadi yang mana dari makanan dari tanaman akan dimakan juga oleh belalang dan belalang akan dimakan oleh kata. Nah, sehingga di sini waktu tadi menjadi satu faktor yang penting dalam sumber alam, yang mana waktu selalu berkaitan dengan sumber alam lainnya. Sehingga suatu ekosistem yang telah cukup lama berada, seperti di suatu gunung, di hutan, maka akan dimungkinkan semakin banyak jumlah keanekaragaman populasi yang ada di sana. Nah, sehingga di sana juga terbentuk jumlah ekosistem yang cukup ideal atau stabil dibandingkan dengan suatu ekosistem yang baru terbentuk. Contoh mungkin terbentuk setelah terjadinya letusan Gunung Merapi, ataupun terbentuk setelah adanya proses pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur jalan, kemudian industri, kawasan industri dan lain-lain.
Ketika itu terbentuk, maka ekosistem akan terganggu, baru akan mulai kembali ekosistem yang mungkin bisa berdampingan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas manusia tadi. Nah, biasanya keanekaragaman juga mempengaruhi tingkat ketahanan ekosistem tadi. Semakin beragam jenis makanan untuk populasi tertentu, maka akan menyebabkan semakin beragam pula si consumer di atas sumber makanan tersebut. Semakin banyak suatu sumber makanan, maka si consumer ataupun si pemangsa akan semakin banyak juga. Oke, kemudian adalah yang keempat, untuk semua kategori sumber daya alam, kalau pengadaan sumber daya itu sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Maksudnya adalah, melampaui batas maksimum ini tidak akan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Untuk semua kategori sumber alam, kecuali keanekaragaman dan waktu, kenaikan pengadaan sumber alam yang melampaui batas maksimum bahkan mempunyai pengaruh yang merusak karena kesan peracunan. Ini adalah konsep penjenuhan. Artinya adalah semakin banyak suatu sumber daya alam, maka akan semakin banyak pula keanekaragaman tersebut, maka akan menjadi sumber makanan. Nah, ketika sumber makanan tadi banyak, maka pemangsa lainnya juga akan semakin meningkat. Nah, biasanya ini akan berpengaruh dengan jumlah sumber makanan dengan tingkat populasi pemangsa. Semakin banyak makanan, maka akan semakin banyak pula pemangsanya. Akan tetapi, ketika sumber makanannya turun, maka pemangsa pun juga akan semakin turun disebabkan oleh sumber makanannya berkurang. Ini sama dengan prinsip seperti kita membiarkan bakteri. Yang mana bakteri itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah ketersediaan makanan berupa karbon tadi. Ketika karbon tadi masih banyak, maka dari bakteri tadi, maka dia akan naik dan juga si karbon maka akan turun sehingga ada keseimbangan antara jumlah makanan dan juga jumlah bakteri. Ketika jumlah bakteri naik, maka tanaman makanannya akan turun dan semakin turun makanan semakin meningkat. Semakin turun makanan maka semakin stuck pertumbuhan dari si bakteri. Nah, ketika makanan habis, maka bakteri pun akan masuk ke fase kematian. Yang tadi. Nah, contohnya di sini bahwasanya dalam sebuah populasi harimau terjadi pengurangan energi, misalnya dari penurunan populasi kijang sebagai bahan makanannya. Hal ini akan menyebabkan populasi harimau pun juga akan menurun. Nah, sebaliknya juga jika populasi kijang naik, maka populasi harimau pun juga akan naik. Artinya adalah suatu populasi akan naik seiring dengan banyaknya tersedia sumber makanan. Kemudian ini Simba dan ayahnya. Dan ini adalah yang kelima adalah ada dua jenis sumber alam. Itu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya dan juga ada pula sumber alam yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Contoh adalah populasi singa, makanannya adalah kijang, babon, dan kancil. Maka ketika sumber makanan dari kijang ini habis, maka si singa dapat memakan sumber makanan lain dari babon, kancil, dan lainnya. Maka singa tidak bisa bertahan. Atau ketika sumber populasi kijangnya ketika populasi kijang sebagai sumber energinya naik, maka konsumsi singa terhadap kijang akan semakin meningkat. Nah, ini akan menjadi sumber alam yang dapat merangsang terjadinya kenaikan populasi dari satu populasi. Artinya adalah yang 4 dan 5 ini kurang lebih hampir sama, tergantung dari sumbernya aja. Sumbernya dari mana? Yang keenam adalah individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya. Lebih banyak keturunannya daripada saingannya. Cenderung ini akan berhasil mengalahkan saingannya tersebut.
B. Nah, di sini untuk ini makanya suatu spesies yang mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih tinggi, maka akan memiliki jumlah populasi yang meningkat atau keturunan yang meningkat. Karena apa? Bahwasanya tadi seleksi alam terhadap si populasi tersebut. Suatu populasi yang semakin bisa beradaptasi dengan alam, maka dia akan semakin survive dan bisa hidup dengan jumlah populasi yang lebih banyak. Nah, ketika terjadi perubahan kondisi lingkungan, maka dimungkinkan terjadinya juga perubahan jumlah populasi. Contoh, pada satu kebakaran, maka dalam satu kebakaran sudah pasti suatu populasi akan berkurang. Contoh ada populasi monyet, ular, burung, dan lainnya. Karena apa? Karena hutan yang digunakan sebagai rumah mereka telah habis terbakar. Nah, ketika itu pun juga yang biasanya ekosistem hutan tadi yang sudah sempurna, sudah stabil, ketika ada dibuka lahan untuk kegiatan infrastruktur, maka ekosistem di hutan tersebut akan tidak stabil. Tidak stabilnya adalah terjadinya tidak seimbangnya jumlah populasi dari hutan tersebut yang menyebabkan sumber makanan pun juga akan semakin tidak stabil. Ketika sumber makanan tadi tidak stabil, maka consumer atau pemangsa suatu ikatan tadi, maka jumlahnya akan semakin berkurang di alam. Oke. Kemudian yang prinsip ketujuh itu adalah kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Maksud di sini ya, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Artinya adalah contoh kalau kita ada suatu area ekosistem yang sudah lama, yang mana di sana ada sungai, ada danau, baik itu sungai atau danau, yang mana dia masih belum terjamah oleh aktivitas manusia. Sehingga di sana akan mudah sekali dijumpai ekosistem ataupun populasi yang jumlahnya cukup banyak. Contoh mungkin dalam airnya ada ikan, ada belalang di daerah semak-semaknya dan yang lainnya. Nah, sehingga di sini dengan adanya ekosistem yang stabil tadi, maka jumlah populasi pun juga akan meningkat seiring dengan baiknya proses simbiosis atau proses rantai makanan yang terjadi. Contoh mungkin dalam air dari plankton itu akan makan sumber makanannya kecil dari organik, dan plankton akan dimakan oleh ikan makan oleh ikan yang lebih besar, dan itu ikan yang besar akan dimakan oleh mungkin hewan seperti beruang dan burung dan lain-lainnya. Nah, sehingga di sana ketika keanekaragaman tadi sudah tinggi, maka akan mudah pula ekosistem lainnya akan terbentuk. Oke. Kemudian yang kedelapan, bahwa sebuah habitat di lingkungan hidup itu dapat jenuh atau tidak atau turun disebabkan oleh keanekaragaman takson atau keanekaragaman tingkatan level rantai makanan tadi. Karena apa? Biasanya ketika suatu ekosistem memiliki pemangsa dengan jenis yang berbeda, contoh antara harimau dengan singa, maka mereka akan makan makanan yang mungkin dari sumber yang sama atau dari sumber yang berbeda. Sehingga di sini ketika stok makanan dari contoh kijang, dari kancil, kelinci, babon tadi, ketika stoknya masih banyak, maka mereka dapat berdampingan hidupnya. Akan tetapi ketika jenuh jumlah kedua makhluk tadi, singa dan harimau, maka mereka akan saling bertarung, saling berkompetisi untuk mendapatkan makanan yang sudah semakin menipis. Oke. Nah, ketika makhluk hidup yang mempunyai keperluan yang berbeda dan fungsi yang berbeda di alam, maka kecenderungan akan terjadi adanya hidup yang berdampingan tanpa persaingan. Itu kalau dia jumlah makanan banyak. Ketika jumlah makanannya sedikit, maka mereka akan bersaing.
juga seperti contoh pada masa corona ini. Masa corona ini ketika terjadi pandemi corona, maka hampir semua aktivitas industri itu terbatas kegiatan, sehingga jumlah produksi pun juga akan menurun. Nah, ketika menurun, bahan-bahan tersebut ternyata bahan yang dibutuhkan oleh semua manusia. Contoh seperti bahan makanan lah, seperti mungkin susu atau mungkin telur ataupun lainnya. Nah, ketika tadi sumber makanannya sedikit akan tapi populasinya tinggi, maka jadi akan jadi persaingan untuk mendapatkan makanan tadi. Dan yang kesembilan adalah keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi dengan produktivitasnya. Nah, di sini adalah bila sebuah sistem penyimpanan biomasa dan mengandung aliran energi yang berasosiasi sebanding dengan aliran materinya, maka materi itu dapat saling tukar-menukar bebas atau saling berketergantungan bersama-sama. Nah, tetapi maka ketika jumlah waktu rata-rata dapat dinyatakan dengan hasil kali sebuah koefisien, tetapi dengan hasil bagi antara biomasa dengan produktivitasnya akan semakin kecil. Untuk lebih jelasnya, contoh sebagai berikut, di mana sebuah komunitas yang memiliki keanekaragaman spesies antara lain ada seperti tumbuhan, belalang, burung pipit, ular, elang, kijang, harimau, dan lainnya, sehingga aliran biomasa dan aliran energi yang terjadi pada komunitas tersebut akan lebih cermat dan lebih kompleks. Karena apa? Karena saling berketerkaitan, disebabkan oleh rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, sehingga di sini jumlah komunitas suatu populasi juga akan semakin beragam tergantung dari jumlah makanan tadi. Kenapa? Ketika energi sedikit sekali yang terbuang dan memanfaatkan dibandingkan dengan komunitas yang memiliki keanekaragaman yang sedikit. Artinya di sini semakin banyak energi yang semakin banyak dimanfaatkan, maka akan semakin meningkat populasi. Nah, di sini karena dia sebanding tadi, maka ketika biomasa tadi atau makanan tadi banyak, maka tingkat komunitasnya pun juga akan semakin bertambah. Kemudian yang ke-10, prinsip ke-10 adalah perbandingan rasio antara biomasa dengan produktivitas itu akan naik dalam waktu pada lingkungan yang stabil sehingga mencapai sebuah asimptot. Yang mana di sini suatu biomasa tadi itu akan antara biomasa dan produktivitas akan semakin naik sesuai dengan lingkungan yang stabil hingga mencapai asimptot tadi. Dan jika di sini adalah jika dalam suatu lingkungan yang stabil keanekaragaman meningkat seiring dengan waktu, maka perbandingan antara biomasa dan produktivitas juga akan meningkat. Nah, biomasa ini kita anggap sebagai sumber makanan juga. Kenapa biomasa ini biasanya suatu kandungan organik dalam suatu lahan yang mana itu bisa dimanfaatkan kembali. Nah, prinsip ini menjelaskan bagaimana sistem biologi itu dapat berevolusi ke arah pencermatan penggunaan yang memungkinkan berkembangnya keanekaragaman. Nah, di sini contoh hewan yang berdarah panas itu di daerah panas contoh makan daging, ketika dia hidup di daerah iklim yang dingin atau daerah yang di kutub, maka jumlah ukuran tubuhnya adalah besar. Akan tetapi di sini sebenarnya tubuh dari serigala tersebut memiliki rasio yang tidak cukup besar. Karena apa? Karena bulunya juga akan semakin lebat. Sehingga tadi yang bulu semakin lebat, maka volume
volume tubuh dari si serigala tadi akan semakin besar. Itu yang berguna untuk membantu untuk mengurangi konsumsi energi untuk menstabilkan tubuh si serigala agar mencapai energi yang ditetapkan atau energi yang dibutuhkan oleh si serigala untuk beraktivitas. Oke, semakin kecil evolusi tadi maka akan semakin kecil pula semakin tebal dari kulit tadi maka semakin kecil energi yang terlepaskan. Kemudian yang nomor sistem yang sudah mantap atau dewasa dapat mengeksploitasi sistem yang belum mantap ataupun dewasa. Contoh seperti ini adalah antara kota dari satu kota sebagai satu lingkungan itu dapat mengeksploitasi atau dapat memanfaatkan suatu sistem lingkungan yang lebih rendah dibanding seperti desa. Nah, sehingga di sini desa tadi akan mengikuti dari kebijakan yang berlaku atau dari tawaran yang berlaku. Contoh mungkin akan terjadi invasi dari tenaga kerja, invasi ekonomi, sosial, dan juga politik. Sehingga di sini ketika suatu lingkungan yang telah terdesain yang bagus, maka akan dimungkinkan untuk terjadinya invasi suatu industri yang besar tadi ke industri yang kecil. Kemudian yang kedua adalah kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung dan kepada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Contoh di sini, ketika suatu ekosistem yang sudah stabil itu ada di daerah pegunungan dan terjadi erupsi adanya lava, maka akan memungkinkan terjadinya perubahan suatu ekosistem yang baru sesuai dengan dampak dari aliran lava yang dialirkan tadi. Sehingga di sini keadaan ekosistem akan terjadi perubahan tergantung dari dampak yang diterima, seperti mungkin tadi lava yang dia meluap sehingga akan memakan semua makanan yang ada di depannya. Kemudian yang ke-14, lingkungan yang secara fisik stabil memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dan ekosistem yang mantap atau dewasa, yang kemudian dapat menggalakkan kestabilan kepada populasi. Nah, di sini untuk nomor 13 ini merupakan kelanjutan dari azas nomor 7, 9, dan 12. Sehingga tadi dengan suatu lingkungan fisik yang stabil akan memungkinkan booming atau meledaknya satu populasi tertentu dalam suatu ekosistem. Kemudian yang terakhir adalah derajat pola keturunan naik turun populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi tersebut. Sehingga di sini suatu populasi itu akan naik tergantung dari sumber makanannya. Sehingga tadi rantai makanan tadi mulai dari produsen itu akan makan oleh konsumer pertama, akan makan oleh konsumer kedua, ketiga, keempat, dan puncak konsumer. Sehingga di sini rantai makan tadi akan berputar, yang mana semakin naik populasi dari produsen maka semakin naik pula semua rantai semua hewan yang akan memakan makanan yang tadi di bawahnya. Oke. Nah, fluktuasi yang tinggi akan terjadi di sebuah populasi yang jika jumlah spesies yang kecil berinteraksi dengan spesies yang lain. Sehingga sini konsep jalan makanan akan semakin berlaku. Oke. Untuk hari ini demikian untuk pada hari ini mengenai prinsip 14 azas dari ekologi. Nanti akan ada tugas yang saya berikan untuk pengambilan absensi. Nah, di sini mohon untuk dibaca kembali slide yang saya gunakan untuk presentasi ini. Semoga akan bisa lebih mengerti dan paham. Jika ada hal yang tidak mengerti, bisa di-emailkan melalui Google Classroom, maka
kita bisa berdiskusi di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan juga dari penyakit COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.